Kong makan malam di Tel Aviv. Gaya sekali seperti Donald Trump begitu saudara. Tapi ini Donald Trump. Ya kan? Jadi jam masih terbangun-terbangun, aneh-aneh. Anak saya yang paling kecil, Evan namanya. Hari ini gak ikut dia. Ngantuk lagi dia. Jadi dia bangunin saya pagi-pagi jam 4. Daddy, I'm hungry. Untung Amerika. Iya kan, kalau di Wonosobo jam 4 pagi mau cari apa? Paling nasi pecel. Untung kan Amerika. Kebetulan hotel saya dekat sama Carl's Junior. Jadi saya mampir di Carl's Junior. Udah pesan breakfast. Dia tanya, mau minum apa? Saya lihat ukuran badan. Saya bilang, large. Saya kaget setengah mati. Dia bukan kasih gelas, dia kasih ember. Di Amerika ini kan gak ada yang normal apapun. Large-nya gede banget. Sampai saya pikir, astaga. Itu seandainya saya sudah sepupu, saya bilang astagfirullahaladzim. Itu kalau saya pakai buat minum, satu muka ketutup semua. Itu baru large. Belum yang extra large. Belum lagi yang super extra large. Empang kali dia kasih. Tinggal kasih selang. Nih lu sedot sendiri di empang. Aduh. Itu gelas besar. Itu kalau saudara sepupu kita, aduh minta ampun. Itu jangankan buat minum, cuci muka aja bisa. Bukan cuman air bisa. Jari bisa masuk cuci muka. Itu kalau saudara sepupu kita lihat, itu bagus buat wudhu. Kaki aja bisa masuk. Kalau suami sudah baik, berat gak nyiapin kopi sama sarapan pagi? Aduh pendeta, dia bangun jam 6 pendeta, jam 2 pagi kopi udah siap. Hati-hati bu, ntar ngelahirin. Saya khawatir. Ini kalau lahir nama anaknya Gilbert New York. Aduh. Ampun. Iya. Nah laki bangun jam 6. Kopi dibikin jam 2 udah dingin. Sama kayak itu orang sanger. Ada orang sanger satu. Dia masuk restoran. Duit pas-pasan. Duit cuma 5.000. Dia pikir duit cuma 5.000 beli teh manis, Jo. Dia tanya, teh manis berapa? Yang dagang bilang, dingin atau panas? Panas berapa, dingin berapa? Panas 5.000. Kalau dingin 5.500. Duit cuma ada 5.000. Panas, Jo. Ya kasih panas. Dia minum. Panas masih mengepul. Dia minum sampai, itu lidah sampai mau melopo tuh. Dia minum kayak orang gila sekali. Blum, 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 blum. Kan orangnya tegur, orangnya bilang, Pak, kenapa minum begitu? Dia bilang, ngana mau tipu Pak kita ya? Ngana mau suruh saya tunggu sampai dingin, terus ngana mau charge 5.500. Itu udah bodok sombong lagi itu.
Oh, ngana jangan main-main sama kita. Ngana nyak tahu kita sangir ya. Oh, ngana mau main-main. Oh, ngana mau suruh kita tunggu sampai dingin. Nanti kita minum dingin. Ngana bilang mana 500 lagi karena minum dingin. Oh, ngana mau curang pak kita. Oh, ngana mau dapat tampeleng dari kita ini. Bu, kalau suami baik bu, susah nggak bu nyiapin sarapan buat suami? Dengan senang hati pendeta. Senang hati. Itu baik-baik kalau bikin kopi buat suami, saya doain Tuhan. Saya galak begini, tapi suami saya baik banget. Anugerah besar saya terima dari Tuhan. Padahal suami doanya pagi-pagi, aduh Tuhan, musibah apa yang menimpa? Apapun yang kita lakukan dengan sukacita menjadi mudah. Yang setuju sama saya bilang amin. Amin. Sehingga kalau saudara merasa, aduh bayar perpuluhan tuh susah. Hidup sungguh-sungguh tuh susah. Mengampuni orang itu susah. Melakukan firman Tuhan itu susah. Bangun pagi doa baca Alkitab itu susah. Saya beri nama persoalannya bukan firman Tuhannya berat. Tapi hidup saudara gak ada sukacita. Buat saya sukacita adalah awal dari sebuah mujizat. Sama-sama bilang sama saya, sukacita adalah awal dari mujizat. Kalau saudara menatap saya dan berkata, kenapa sukacita adalah awal dari mujizat? Karena sukacita awal dari semangat. Semangat awal dari iman. Iman akan menuntun kita pada mujizat. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Waktu kita hidup dengan sukacita, firman Tuhan menjadi mudah buat kita. Amin. Iya kan? Menyembah Tuhan menjadi mudah buat kita, bersyukur kepada Tuhan dalam segala perkara menjadi mudah buat kita. Kenapa? Karena kita kerjakan dengan hati yang penuh sukacita. Karena selalu saya bilang sukacita adalah mesin penggerak yang memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan mau kita bersukacita? Sukacita menjadikan firman Tuhan mudah dalam hidup kita. Amin. Bertahun-tahun kita jadi Kristen, bertahun-tahun kita bilang saya cinta Yesus, tapi kita susah melakukan firman. Kenapa? Nggak ada sukacita dalam hidup kita. Yang kedua, saya pelajari, kenapa Tuhan mau kita bersukacita? Kenapa setan gak suka lihat kita sukacita? Karena sukacita menjadikan kita kuat. Sukacita menjadikan kita kuat. Sama-sama bilang sama saya, sukacita menjadikan kita kuat. Saudara tahu gak? Kalau saudara mengerjakan dengan sukacita segala sesuatu, apa aja saudara bisa kerjakan? Ibu masak bu, dengan sukacita. Aduh, sejam, 2 jam, 3 jam tidak berasa ibu. Betul? Tapi kalau ibu bete, butuh tati tayang. Jailah. So imut banget butuh tati tayang. Yee. Mama Mia malu sama umur ibu. Sukacita menjadikan kita kuat. Amin. Iya kan? Sukacita menjadikan kita kuat. Sukacita menjadikan kita kuat. Coba lihat orang kalau lagi pacaran. Wih, jalan-jalan di mall 2 jam, 3 jam, 4 jam gak terasa. Tiba-tiba, aduh udah jam 2. Aduh udah jam 2. Gak terasa ya? Iya. Coba kau udah kawin 10 tahun. Baru jam 11, udah lapar nih, udah jam 11. Nah datang tadi jam 11 kurang seperempat. Baru 15 menit kayaknya capek setengah mati. Karena saudara gue yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan dengan tidak sukacita, berat. Sampai sini saudara ngerti mau saya? Tuhan mau kita bersukacita. Karena waktu kita bersukacita, kita kuat menghadapi tantangan. Kalau hari ini sudah menatap saya dan berkata, aduh pendeta saya udah gak kuat menghadapi masalah rumah tangga saya. Saya udah gak kuat pendeta melayani Tuhan, saya udah gak kuat pendeta. Banyak orang Kristen mulutnya ember semua pendeta. Ngomong, saya itu kalau ikutin naluri saya pengen samperin robek-robek tuh mulut. Lo pikir kertas koran main robek aja. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan buat setiap saudara. Sukacita menjadikan kita kuat. Waktu kita mulai penuh dengan sungut-sungut, kita mulai penuh dengan emosi, kita udah mulai penuh dengan kekhawatiran, segala sesuatunya menjadi lemah. Bukan masalah kita yang terlalu berat, sukacita kita yang sudah hilang. Yang ketiga, kenapa Tuhan mau kita bersukacita? Karena sukacita menjadikan pikiran kita positif. Sama-sama bilang sama saya, pikiran saya harus positif. Sama-sama bilang sama saya, pikiran saya harus positif. Alkitab bilang apa? Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Our mind is the battlefield. Saya tahu nggak tempat peperangan kita ada dalam pikiran. Kalau kita selalu berpikir, aduh saya nggak sanggup, aduh saya udah nggak mampu, saya udah nggak bisa, saya udah nggak kuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak akan bisa bertahan. Daud berdiri di hadapan Goliat, apa yang Daud bilang? Daud bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam.
Persoalannya ada sukacita dalam hatinya yang membuat dia percaya bahwa Tuhan pasti bela dia. Tuhan tidak pernah permalukan dia. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Setan senang lihat saudara bersungut-sungut. Karena orang bersungut-sungut pikirannya pasti jorok, jahat, kasar. Bawaannya mau menyakitkan orang lain. Tetapi sebaliknya kalau kita bersyukur, pasti pikiran kita positif. Sama-sama bilang sama saya, pikiran saya harus berpositif. Amin. Dan yang kelima, yang terakhir. 5, baru 4. Lu main amen-amen aja lu. Ya. Yang keempat. Karena sukacita menjadikan kita saksi-saksi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sukacita menjadikan saya saksi. Saudara tahu gak saudara bisa jadi saksi Tuhan hanya dengan sukacita? Ada banyak orang kalau ngomong tentang Tuhan, malaikat aja jadi minder. Dia ngomong tentang Tuhan begitu hebat, Paulus saja kalah. Malaikat aja minder, malaikat bilang, aduh saya sih malaikat tapi ngomong tentang Tuhan gak gitu-gitu amat deh. Ya. Tapi ini yang saya mau jelaskan buat saudara, ada banyak orang ngomong tentang Tuhan hebat. Tapi hidupnya gak ada sukacita, jadi batu sandungan orang. Orang bilang dia kalau ngomong tentang Tuhan sih hebat, tapi kalau ada masalah, dia yang paling merocos. Kalau ada apa-apa dia yang paling khawatir, apa-apa paling marah-marah. Come on, Pak. Orang bisa lihat masalah yang kau hadapi, tapi kau jalani dengan sukacita, engkau justru akan mendatangkan kekaguman buat orang lain. Makanya Alkitab bilang, aku akan membuat kau menjadi kepujian dan kenamaan. Orang akan bilang luar biasa, dia ngadepin masalah gimana pun bersukacita. Dan selalu saya bilang, gak ada alasan untuk kita bersungut-sungut, gak ada alasan. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada alasan untuk saya tidak bersukacita. Kalau sudah bilang sama saya, tapi masalah saya besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Amin. Sudah bilang, tapi persoalan saya bertumpuk-tumpuk. Saya mau bilang, anugerah Allah akan tetap luar biasa di atas semua persoalan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Amin. Iya kan? Sukacita menjadikan kita saksi Tuhan. Istri yang bersukacita akan mendatangkan kebanggaan buat suaminya. Suami yang bersukacita akan mendatangkan kebanggaan buat istrinya. Istri berkata, aduh saya punya suami itu. Masalah apapun gak pernah dia stres. Dia tetap bersukacita. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Allah mau pakai hidup saudara. Kesaksian yang paling mudah adalah dengan sukacita hidup saudara. Orang melihat saudara dan berkata, saya gak pernah lihat dia stres. Masalah demi masalah dia lewati, dia tetap tenang. Apa yang kita perlu takutin? Kita di tangan Tuhan kok. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pegang hidup saya. Tuhan yang pegang hidup saya. Siapa yang percaya Tuhan yang pegang hidup kita? Amin, amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dipegang oleh Tuhan. Kalau saya takut, saya bodoh. Karena Tuhan saya memberi kemenangan tepat pada waktunya buat saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kelima. Haleluya. Ini yang terakhir. Mengapa Tuhan senang kalau lihat kita bersukacita? Karena orang-orang sukacita adalah orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita bersukacita, rem kita lebih pakem. Ngerti? Kalau kita lebih sukacita, kita lebih mudah mengendalikan diri. Tapi sebaliknya orang kalau lagi panik, nggak bisa mengendalikan diri. Cepat sekali emosi, cepat sekali marah, cepat sekali tersinggung, cepat sekali kecewa. Jadi kalau suami sudah tiba-tiba cepat marah begitu, nggak usah dilawan. Tenang aja, oh suami saya kehilangan sukacita. Kalau istri sudah apa-apa marah, jawabannya sederhana. Dia lagi kehilangan sukacita, saudara-saudara. Karena orang-orang yang sukacita mampu mengendalikan diri. Dan Alkitab bilang, orang yang mengendalikan diri sama seperti seorang pahlawan yang merebut sebuah kota. Artinya apa? Mau ada serangan bagaimanapun, seorang yang bersukacita akan mampu mengendalikan diri dan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Alkitab bilang apa? Kuasai diri. Jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Yesus bilang apa? Berdoa dan berjagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Persoalan banyak kita bilang cinta Yesus, tapi kita nggak mampu mengendalikan diri. Sehingga akhirnya kita berlaku seperti apa yang Paulus bilang. Apa yang tidak aku kehendaki, itu yang aku perbuat. Tapi sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan buat saudara. Nggak sesulit yang saudara bayangkan. Siapa yang ingin hidupnya berkemenangan? Siapa yang ingin lihat mujizat dalam hidupnya? Siapa yang ingin lihat Tuhan membuat terobosan-terobosan baru dalam hidupnya? Amin. Sama-sama bilang, saya mau. Sama-sama bilang sama saya mau. Saudara tahu mulainya tidak sesulit yang saudara bayangkan. Mulai hari ini belajar bersuka cita. Apapun yang terjadi, pokoknya ucapkan syukur. Bilang, Tuhan saya percaya Tuhan sanggup.
Saya percaya Tuhan bisa bela. Saya percaya Tuhan akan buat segala sesuatunya indah. Mulai bersyukur, mulai bersyukur, mulai bersyukur. Jadikan gereja ini menjadi gereja sukacita. Jadikan hidup kita menjadi hidup yang bersukacita. Jadikan iman kita menjadi iman yang sukacita. Sehingga orang melihat saudara dan berkata, sukacita Kristus ada padamu. Itu sebabnya Yesus bilang apa? Aku naik ke sorga. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena sukacita yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Sehingga saya percaya, orang percaya adalah kumpulan orang-orang yang bersukacita. What is a church? Apa itu gereja? Buat saya, church is the best place on earth. Gereja adalah tempat yang terbaik di muka bumi. The church is the happiest place on earth. Kalau saudara mau masuk Disneyland ada tulisan the happiest place on earth. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya the happiest place on earth is not Disneyland. Tetapi the happiest place on earth is the church. Allah gereja Tuhan. Makanya Daud bilang, aku bersuka cita kalau orang katakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saya ketemu Tuhan, saya alami kuasanya. Saya tahu dia tidak pernah mengecewakan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Saudaraku, stop bersungut-sungut. Stop khawatir, orang khawatir menghina Tuhan. Stop untuk jadi orang yang apa-apa marah-marah, tersinggung, kecewa. Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saudara tahu lagu ini enggak? Yang ku pandang wajahmu. Tahu lagu itu? Nyanyiin sama-sama ya. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidup ini. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan sama-sama, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku. Katakan yang menopangku. Yang menopangku. Ku pandang wajahmu. Wajahmu. Dan berseru. Katakan pertolonganku. Ku datang darimu. Pegang tanganku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan. Come on church. Sama-sama katakan dengan bangga. Ku pandang wajahmu. Cuman itu yang bisa bikin aku kuat. Itu yang membuat aku melihat kasih karunia, pertolongan, kemurahan-Mu. Pertolonganku hanya datang dari Yesus. Haleluya. Katakan pegang tanganku. I do need it, oh my Father. I do need it, Lord. Pegang tanganku. Hold my hands, oh my Father. Dalam hidupku. Come on church. Sama-sama katakan ku pandang wajahmu. Dan berseru. Haleluya. Katakan aku percaya banget. Ada pertolongan bagiku. Datang dari Yesus saja. Katakan pegang tanganku. Kalau enggak aku pasti jatuh Tuhan. Kalau enggak aku pasti jatuh. Pegang tanganku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dalam hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Setan senang sekali lihat saudara bersungut-sungut. Setan senang sekali lihat saudara mengeluh. Setan senang sekali melihat saudara komplain. Orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut, orang yang komplain adalah orang yang mudah lari dari kenyataan. Orang yang mudah lari dari kehidupan. Orang yang mudah terjebak pada keputusan-keputusan yang keliru dalam hidupnya. Allah mau kita bersuka cita. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersuka cita. Tuhan gak pernah kecewain kita. Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan tidak pernah
pernah meninggalkan kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan ajar saya. Ajar saya bersuka cita. Itu persoalannya. Engkau merasa firman Tuhan jadi berat. Engkau merasa hidup ini jadi berat. Engkau merasa suamimu ngecewain engkau. Nobody is perfect. Nggak ada orang yang sempurna. Tapi persoalannya, asal kita mau bersyukur, segala sesuatunya akan jadi indah. Life doesn't need to be perfect. Just do your best. Hidup ini nggak perlu sempurna. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu dan kau akan melihat pembelaan Tuhan luar biasa. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, bilang, Tuhan ini hidupku. Aku mau belajar bersyukur, aku mau belajar bersuka cita. Sehingga aku kuat menghadapi tantangan. Ingat, pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Hanya persoalannya, kita sudah kehilangan sukacita. Sehingga apa yang terjadi, kita udah gak kuat lagi. Hari-hari hidup kita cuma nangis aja. Kita mulai nyalahkan suami, kita mulai nyalahkan istri. Kita mulai nyalahkan keadaan, kita mulai nyalahkan situasi. Kita mulai nyalahkan kondisi ekonomi kita. Kita mulai nyalahkan semua orang. Stop nyalahin semua orang. Bersyukur pada Tuhan dan bilang, terima kasih. Engkau tetap Allah yang hidup. Di tengah segala pergumulan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagiku. Haleluya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Biarkan Roh Kudus jamah, biarkan Roh Kudus jamah, biarkan Roh Kudus jamah. Terima kasih Tuhan. Ketika engkau mulai bersuka cita, pikiranmu akan bersih, hatimu mulai lurus. Tetapi kalau engkau kehilangan sukacita, engkau jadi orang yang busuk di hati, busuk di dalam pikiran. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan bersihkan hatiku, bersihkan pikiranku. Aku mau belajar bersuka cita. Apa sih yang Tuhan gak buat dalam hidup saudara? Engkau boleh bilang sama saya, tapi masalah saya banyak, persoalan saya banyak. Kalimat saya keras buat saudara. Apa sih yang Tuhan gak buat hidup kita? Dia mati buat kita, dia curahkan darah buat kita, dia tumpahkan darahnya, dia curahkan segalanya buat kita. Apalagi yang kurang? Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Tuhan ini hidupku. Ini hidupku Tuhan. Ini hidupku. I make a promise. I make my commitment today, Lord. Aku akan buat komitmen sama Tuhan. Mulai hari ini, apapun yang terjadi, aku mau belajar bersuka cita. Tuhan saya hebat, Tuhan saya kuat. Apa saja yang Tuhan mau pasti jadi. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan yang taruh tangan kanan sudah di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Saya mau doa buat saudara, biarkan Roh Kudus mulai jamah. Setiap saudara yang didoakan, ya angkat tangan dua-dua. Haleluya. 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 Setiap saudara yang angkat tangan dua-dua, buka hati, biarkan Roh Kudus jamah. Biarkan Roh Kudus jamah. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Dimanapun mereka mendengarkan firman. Mungkin mereka sedang sakit hati. Mungkin mereka sedang tersinggung. Mungkin mereka sedang kecewa. Mungkin mereka sedang dendam. Mungkin mereka sedang diikat oleh kepahitan. Hamba doa ya Allah. Hamba doa ya Allah. Hamba doa ya Allah, di dalam nama Yesus, angkat semua kepahitan. Angkat semua kecewa. Angkat semua kebencian. Angkat semua kedendaman. Angkat semua ketersinggungan. Gantikan dengan sukacita. 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 Biarkan Roh Kudus jamah. Biarkan Roh Kudus jamah. Biarkan Roh Kudus jamah. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat. Bapak lihat hati yang terbuka. Bapak lihat yang hidupnya dipersembahkan buat Tuhan. Biarkan sukacita mulai mengalir dalam hidup saudara. Haleluya. Ada saudara di sini, saudara masih terikat dengan dendam. Ada orang yang nyakitin saudara dan sampai hari ini saudara gak bisa ngampunin. Dan itu sangat berat sekali buat saudara. Saya gak panggil saudara maju, tapi saudara tahu bahwa saya sedang bicara sama saudara. Ini saatmu untuk let go. Lepaskan sekarang. Hidup dalam pengampunan. Hidup dalam pengampunan. Hidup dalam pengampunan. Karena kalau kamu tidak bisa ampuni, Bapamu di sorga juga tidak bisa ampuni. Haleluya. Ada saudara yang sedang berpikir untuk tinggalkan pelayanan. Saudara kecewa sekali karena berbagai persoalan yang terjadi. Saudara sakit hati sekali. Saudara pikir, Tuhan udah sampai di sini aja, saya mau tinggalin semuanya.